Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Ini adalah video remake dari video saya yang ini, yang butut banget yang dulu. Sekarang kita bikin video ulangnya tentang anak indigo. Apa yang dimaksud dengan anak indigo? Anak indigo itu adalah anak atau orang yang memiliki kepekaan batin atau kepekaan spiritual, atau memiliki kelebihan indriawi tertentu yang membuatnya spesial, membuatnya berbeda dengan orang lain, karena memiliki kemampuan untuk misalkan menerawang masa lalu atau masa depan atau dimensi lain, atau yang semacam itulah, termasuk juga kemampuan dia untuk mendeteksi dan melihat hantu dan lain sebagainya. Apakah Baraya percaya dengan keberadaan orang yang memiliki kemampuan semacam itu secara genetik misalkan? Saya secara pribadi terbuka untuk kemungkinan atas keberadaan orang-orang yang semacam ini, tetapi sampai sejauh ini sains mengkonfirmasi bahwa itu semua adalah klaim yang bohong. Itu adalah pseudoscience. Keberadaannya diakui bukan gara-gara mereka sesungguhnya ada, tapi gara-gara ada niat tulus yang baik hati, yang mulia, yang melatar belakangi kemunculan itu. Jadi ada rahasia, ada motif di baliknya. Jadi apa itu? Ayo kita sama-sama ulas. Yuk kita mulai. Cerita tentang manusia-manusia yang memiliki kemampuan spiritual tertentu atau kemampuan kepekaan batin tertentu itu sebenarnya adalah cerita yang ada di seluruh budaya di seluruh dunia, ada di peradaban manapun di dunia, baik yang sekarang maupun yang masa lampau. Tetapi cerita tentang Indigo Child lengkap dengan konsepsi-konsepsinya itu sebenarnya adalah cerita baru yang dimulai pada tahun 1970-an. Siapa yang pertama kali mencetuskannya itu adalah Ibu Nancy Tapp, seorang yang mengaku sebagai orang yang biasa-biasa saja tetapi memiliki bakat yang sangat luar biasa. Dia menjelaskan sebuah gagasan tentang ilmu tentang warna, dia sebutnya ya kolorologi. Di dalam kolorologi yang dimaksud itu adalah bahwa setiap warna itu memiliki pesan-pesan tertentu atau mewakili ekspresi tertentu, dan karena itu maka setiap manusia pun sebenarnya memiliki jiwa yang berwarna atau aura yang berwarna. Warna ini kemudian mewakili ini, warna itu kemudian mewakili itu. Misalkan warna merah mewakili bahwa orang yang dimaksud itu kuat, tegas, pemberani, dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga dalam hal ini puncak dari segala warna itu adalah warna indigo, yaitu nila, yaitu gabungan antara warna biru dan warna ungu. Ketika ada orang yang memiliki aura warna indigo semacam itu, maka dia dianggap sebagai orang yang memiliki kemampuan spiritual tertentu yang melampaui batas orang-orang yang lain pada umumnya. Begitu konsepsi dasar dari Indigo Child itu. Seandainya Indigo Child itu benar-benar ada, maka seharusnya dia sudah disebutkan oleh orang-orang dari zaman dulu dengan konsepsi-konsepsi yang sama. Tetapi pada faktanya adalah cerita yang seperti ini baru ada tahun 70-an, dan kemudian mulai dikenal tahun 78 dan benar-benar booming tahun 1990-an. Sebelum tahun 70-an kita tidak pernah kenal sosok yang namanya Indigo Child dengan berbagai konsepsi-konsepsi yang menyertainya, dengan berbagai atribut dan prasyarat yang menyertainya. Kan seperti itu. Jadi dalam sudut pandang historis kita mengetahui bahwa istilah Indigo Child itu adalah hoax. Begitu. Lalu ya sekali lagi saya bukan berarti menyangkal keseluruhannya. Saya katakan saya terbuka untuk kemungkinan yang seperti itu. Tetapi sampai sejauh ini data-data historis menyebutkan bahwa dia muncul belakangan, dan karena itu dia itu tidak orisinil. Begitu. Dan kemudian kalau misalkan kita melihat data-data atau eksperimen-eksperimen sains, maka penjelasannya akan lebih menohok lagi. Jadi begini Baraya, kalau kita berbicara tentang sains, maka sampai sejauh ini, sampai sejauh video ini dibuat, tidak ada satupun anak indigo yang pernah lulus tes apakah dia benar-benar indigo atau memiliki kekuatan batin atau tidak. Dia mau mengklaim apapun, misalkan bisa telepati, dia mengklaim bisa melihat sesuatu yang gaib dan sebagainya, semua yang anak indigo yang pernah dites dalam tes eksperimental yang beneran itu tidak ada satupun yang lulus. Dan kebanyakan anak indigo justru adalah orang-orang yang tidak pernah mau dites. Itu fakta ilmiahnya begitu. Dulu ada wartawan yang menjebak anak indigo. Jadi ceritanya itu ada dua anak yang mengaku dan dikenal sebagai anak indigo, kemudian diajak masuk ke dalam sebuah gedung yang sangat
angker, sebuah gedung yang sangat horor, yang sangat misterius. Mereka masuknya secara terpisah dari pintu yang berbeda, dan karena itu tidak ada seorang pun di antara mereka yang tahu bahwa ada anak indigo lain yang datang ke sana gitu. Jadi ini memang jebakan wartawan gitu. Kemudian masing-masing tanpa mereka sadari keberadaan mereka, jadi masing-masing ditanya, ini hantunya bentuknya seperti apa di sini, adanya di mana, wujudnya bagaimana, sejarahnya bagaimana, dan sebagainya. Lalu si anak-anak yang dimaksud itu atau orang-orang remaja sebenarnya pada waktu itu yang ditanya itu, mereka cerita ngalor ngidul. Jadi itu di sana di pojokan ada yang sayap-sayap kayak gitu, di situ ada ular ini dan sebagainya begitu ya. Uniknya adalah jawaban dari dua anak indigo yang dimaksud itu, yang mereka tidak sadar satu sama lain keberadaannya itu sama sekali berlainan. Tidak ada satupun di antara mereka yang mendeskripsikan satu fakta yang atau satu fenomena yang sama. Semuanya beda-beda. Jadi kalau memang benar-benar mereka bisa melihat sesuatu dan itu benar, maka nggak mungkin mereka pernyataannya beda-beda kan. Dan yang lebih ngeselinnya lagi adalah mereka ditanya, apakah di sekitar sini ada orang-orang juga yang sangat indigo atau yang memiliki kemampuan seperti itu? Oh, tidak ada di sini, tidak ada yang seperti itu, padahal ada di situ gitu ya. Jadi, kalau mereka tidak tahu bahwa mereka dijebak, dan kalau mereka tidak tahu bahwa mereka sebenarnya ada kawannya sesama anak indigo, maka seharusnya mereka juga tidak mungkin bisa mengetahui fenomena-fenomena astral, kan begitu. Tetapi pada faktanya mereka terjebak, mereka tidak tahu apa-apa, tapi mereka menceritakan bahwa di sini ada itu, di sini ada ini, dan sebagainya. Itu kan sebenarnya hasil penelitian yang membuktikan bahwa sampai sejauh itu anak indigo itu tidak bisa dikonfirmasi kebenaran klaimnya. Begitu. Atau kalau misalkan kita masuk ke Indonesia, ke negara kita, ada seorang komedian yang pernah melakukan ngeprank gitu ya. Jadi ada seorang yang dikenal sebagai paranormal sakti, anak orang indigo dan lain sebagainya. Nah, kemudian Bang Komeng ini dia menguntit orang yang dimaksud itu. Setelah ada di satu tempat, kemudian mengutus salah satu ajudannya untuk datang dan pura-pura kesurupan. Lalu si ajudan melakukan tugasnya dengan baik dan berakting dengan sangat baik. Datang ke orang yang tadi katanya memiliki kemampuan indigo itu, kemudian di situ pura-pura kesurupan, dan orang yang indigo itu langsung kelabakan dan mengeluarkan jurus-jurus ini apa dan sebagainya gitu. Itu Komeng itu di dalam mobil sambil ngamera itu ketawa-ketawa aja ngelihat kondisi yang seperti itu. Jadi dalam hal itu pun komedian Komeng itu membuktikan bahwa apa yang dikira orang sebagai memiliki kemampuan gaib dan sebagainya, pada bagian itu, entah pada bagian yang lain ya, tapi pada bagian itu kemakan hoax. Maka yang saya bilang tadi itu, sejauh ini sains mengkonfirmasi bahwa yang dimaksud dengan indigo children dan lain sebagainya itu adalah bohong. Tapi apa tujuan baiknya? Kenapa dia dimunculkan? Kenapa saya bilang di awal tadi itu intro bahwa anak indigo itu sebenarnya dimunculkan sebagai upaya untuk menghasilkan satu tujuan yang mulia. Apa tujuan mulia yang dimaksud? Jadi gini Baraya, saya itu kan guru, dan karena itu saya sering kali melakukan penelitian kecil-kecilan terhadap anak-anak saya. Jadi anak-anak murid saya itu dijadikan bahan penelitian tanpa mereka sadar gitu ya. Tapi bukan penelitian kayak gimana gitu, ini kecil-kecilan aja. Dan termasuk tentang anak indigo ini, saya setiap angkatan itu bikin penelitian semacam ini. Jadi saya di kelas datang, kemudian saya mulai bercerita tentang hal-hal yang gaib dan hal yang semacam itu. Kemudian dengan berbagai cara saya memancing siapapun di antara mereka untuk mengaku. Ada yang saya pura-pura misalkan bicara tentang aura, teori dan sebagainya, bla 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 bla, dan selalu ada yang terpancing. Dan kemudian ada orang-orang di antara satu kelas itu yang mengaku bahwa dia itu bisa melihat aura, bisa melihat hantu, bisa dan lain sebagainya begitu. Selalu seperti itu, di setiap angkatan selalu ada anak yang seperti itu. Tetapi kemudian ketika saya telusur, mereka selalu memiliki ciri yang sama, yaitu apa? Anak-anak yang mengaku bahwa mereka itu indigo atau bisa melihat sesuatu yang gaib dan sebagainya, itu adalah anak-anak yang seringkali gagal membangun relasi dengan teman-temannya, adalah anak-anak yang kurang bisa bergaul dengan teman-temannya, adalah anak-anak yang sering membangun kesalahpahaman dengan teman-teman dan keluarganya. Ternyata selalu seperti itu jawabannya. Nah, penelitian saya ini tentu saja layak tidak disebut sebagai penelitian karena saya tidak memiliki metodologi yang khusus dan persyaratan ilmiahnya jauh lah. Tetapi apa yang saya sampaikan ini sesungguhnya juga dikonfirmasi oleh penelitian yang sesungguhnya, bahwa orang-orang yang mengaku sebagai indigo menjadi booming pada tahun 1990-an itu bukan gara-gara orang percaya keberadaan mereka, tetapi untuk melindungi psikologi anak-anak yang dimaksud.
Jadi misal begini, ada anak-anak yang kemudian terlalu hiperaktif atau gagal bergaul dan sebagainya, kemudian datang ke dokter atau psikiater atau semacam itu, kemudian didiagnosis ADHD, misalkan seperti itu. Maka orang tuanya itu kemudian untuk melindungi psikologi anaknya agar cepat sembuh dan lain sebagainya, mereka sebut bahwa kamu itu bukan mengalami kelainan, tapi kamu itu memiliki bakat tersembunyi. Mungkin kamu indigo, seperti itu. Jadi ketika ada anak yang misalkan ya, saya mohon maaf ya, ada ADHD gitu, atau anak yang gagal untuk membangun relasi dan sebagainya, itu kan digosipin sama tetangga, kenapa sih anak kamu teh diem terus, kenapa anak kamu pemurung, kenapa anak kamu teh sering bicara sama angin, kenapa begini dan sebagainya. Kemudian si orang tua dengan tulus berbohong bahwa ya anak ini indigo gitu. Jadi lebih mudah untuk menyebut bahwa anak ini berbakat daripada menyebut bahwa anak ini mengalami kelainan. Jadi kalau misalkan sekarang ada klaim anak indigo dan sebagainya, ya silahkan saja, santaikan saja, ya adaptasikan aja, karena bagaimanapun itu adalah upaya untuk melindungi psikologi dari anak seperti itu dari pembulian atau dari tuduhan yang berlebihan terkait dengan, tanda kutip ya, saya mohon maaf, kelainan atau kegagalan dia dalam membangun relasi dengan teman-temannya. Yang kemudian meresahkan itu adalah bahwa anak-anak indigo itu sebenarnya digunakan atau dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Mereka menciptakan rekayasa, mereka membuat kebohongan publik, tapi dari situ mereka mendapatkan untung ratusan juta sampai miliaran rupiah. Itu yang sebenarnya merasakan itu. Sebenarnya gini Baraya, kalau kita misalkan membuat kebohongan untuk hiburan saja, itu no smoking, itu gak jadi masalah. Misalkan tayangan Smackdown gitu, atau misalkan film-film, kan film-film itu sepenuhnya bohong, kita mengetahui itu kan. Nah, tetapi walaupun itu sebuah kebohongan, tapi gak jadi masalah kan, itu adalah sebuah hiburan dan orang lain juga tahu bahwa itu adalah sekedar hiburan. Tapi kalau misalkan ada kebohongan-kebohongan yang diklaim bahwa ini adalah sebuah kenyataan, maka ini merusak rasionalisme masyarakat Baraya, dan merusak rasio masyarakat demi keuntungan pribadi. Itu adalah kejahatan yang sangat luar biasa. Jadi kalau misalkan ada satu bangunan misterius, kemudian didatangkan anak indigo dan sebagainya, itu kan sebenarnya kebohongan. Emang kebohongan semacam apa yang bisa merusak otak? Kan kalau misalkan hantu-hantuan nggak merusak otak dan sebagainya, kan di dalam agama juga diakui dan sebagainya. Nggak gitu Baraya. Jadi gini ceritanya ya, ini masalah dasarnya itu begini. Masyarakat kita secara umum adalah masyarakat yang belum maju, masyarakat yang intelektualitasnya belum terlalu tinggi ya, saya mohon maaf ya, tapi kita akui itu bersama lah. Dan karena itu maka negara kita juga belum menjadi negara yang maju. Nah, tayangan-tayangan yang seperti itu benar-benar melestarikan ketidakmajuan kita. Dalam artian, kan di Indonesia itu kita boro-boro untuk mencapai tahapan ilmiah, bahkan kita terlalu mudah percaya pada sesuatu yang tidak terkonfirmasi oleh bukti apapun. Jadi begini di Indonesia tuh ya, ada ustadz, gimana caranya menjadi ustadz? Nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah membuktikan kesolehannya, nggak usah membuktikan hafalannya, nggak usah membuktikan pengetahuannya, cukup mengaku bahwa dia ustadz, maka pengikutnya akan menjadi sangat banyak. Ketika ada orang yang membongkar bahwa dia bukan ustadz beneran, dia nggak usah ngapa-ngapain, karena seluruh pengikutnya yang fanatik itu kemudian langsung menyanggah semua tuduhan kebohongan itu. Begitu, makanya di Indonesia itu mudah sekali untuk dibohongin oleh partai-partai politik, mudah dibohongi oleh politisi. Karena apa? Karena walaupun politisi melakukan kebohongan yang sama berulang-ulang di setiap pemilu dan kampanye, orang-orang tetap akan termakan kebohongan yang sama. Mereka nggak usah menciptakan rekayasa, nggak usah menciptakan alibi, nggak usah menciptakan modus yang sangat sulit. Karena kebohongan yang selalu diulang-ulang pun kita akan memakannya itu dengan sangat mudah. Nah, kenapa seperti itu? Karena persis sama modusnya seperti anak indigo. Ketika anak indigo datang, mereka tidak pernah dibuktikan kemampuannya, mereka tidak pernah diteliti, mereka cukup mengaku bahwa kami anak indigo, maka wartawan akan datang mengerubutinya, kemudian mengajak mereka datang ke tempat-tempat angker dan menjelaskan fenomena apa yang sesungguhnya terjadi di sana. Mereka cukup berkata bahwa di sana ada hantunya, di sana ada orang bunuh diri, di sana ada apa dan sebagainya, dan semua orang mempercayai itu tanpa sekalipun berusaha untuk membuktikan kebenaran klaimnya. Jadi di Indonesia tuh gitu, Baraya cukup ngaku jadi polisi, selesai, jadi polisi beneran. Ngaku jadi indigo beneran. Ngaku jadi ustadz, fansnya fanatik dan lain sebagainya. Cukup pengakuan tanpa bukti apapun. Nah, dalam kondisi yang seperti ini kan ini fatal bagi Indonesia. Politisi-politisi yang jahat tadi itu bisa aja mengarang cerita yang bebas semau mereka dan diulang-ulang kebohongannya dan sebagainya, dan tetap akan mendapatkan suara yang banyak. Kalau politisi-politisi jahat dapat suara yang banyak, Indonesia makin terpuruk.
itu kan masalahnya tuh di situ. Gara-garanya apa? Gara-gara masyarakat tidak rasional, dan ketika mencoba untuk dirasionalisasikan, mereka memilih untuk tidak rasional. Saya dulu pernah bikin video tentang ini, tentang benua Lemuria, bahwa Lemuria itu adalah benua hoax. Yang muncul kebohongan ini gara-gara seorang Profesor Etienne itu salah menerjemahkan Popol Vuh yang berasal dari Amerika Tengah itu. Nah, kegagalan itu akhirnya mewujudkan satu gagasan tentang Lemuria. Nah, tetapi ketika saya menyampaikan seperti itu, saya dihujat habis-habisan, padahal ini ilmiah ya, tapi itu dihujat habis-habisan oleh siapa? Oleh orang-orang yang sangat mencintai perdukunan, yang dukun itu mengatakan bahwa di situ Lemuria itu adalah benua asli. Orang dukun yang dimaksud itu, yang katanya indigo dan sebagainya, dukun yang dimaksud itu mengatakan bahwa Nabi Adam itu punya pesawat ruang angkasa, kapal induk yang terbang antar galaksi. Dia mengatakan tentang Akitirem sebagai Arkitirema. Kemudian dia juga menjelaskan bahwa Indonesia tidak dikuasai oleh Illuminati karena ada 3 miliar personil, pasukan, galaksi dan sebagainya yang melindungi dan sebagainya. Dan itu dipercaya, dan itu kemudian orang-orang seperti itu menghujat video saya tentang Lemuria yang menjelaskan bahwa itu adalah salah terjemahan dan sudah dikonfirmasi, dan orang-orang di Amerika Serikat dan di dunia barat semuanya sudah mengakui bahwa itu adalah kesalahan. Kan seperti itu. Jadi kita akhirnya apa? Orang-orang yang rasional, orang-orang yang berusaha untuk menjadi akademik, berusaha untuk menjadi ilmiah, dihabisi opininya, pernyataannya, pendapatnya oleh pernyataan-pernyataan dukun yang menyebut bahwa Nabi Adam punya pesawat luar angkasa. Nah, ini pada tahapan ini kan sudah tahapan yang sangat mengkhawatirkan. Rasionalisme kita hancur, berarti peradaban kita juga hancur. Jadi coba saya minta kepada orang-orang yang suka bikin konten yang indigo-indigoan dan sebagainya, saya yakin mereka itu tahu bahwa mereka itu bohong. Saya tahu itu. Tapi mereka bikin itu ya demi hal-hal yang lain. Tapi kalau misalkan mereka daripada seperti itu, kalau mereka memang benar-benar memiliki kemampuan itu, kenapa mereka nggak masuk ke pasar saham gitu? Saya yakin mereka cepat kaya, dan kayanya itu gak seharam ketika mereka bikin cerita kebohongan itu kan. Kenapa gak seperti itu? Atau kenapa mereka gak jadi penjudi aja gitu? Kan kalau misalkan Liga Champion, siapa yang nanti akan menang, kan taruhannya besar. Apakah Persikabo atau Persib gitu yang menang Liga Champion Eropa dan sebagainya, kan mereka bisa dapat untung yang sangat besar. Ya mereka judi itu haram, tapi kan setidaknya gak ngebohongin orang lain gitu. Kenapa untuk dapat cuan ratusan juta sampai miliaran mereka sampai harus membohongi orang lain? Dan kebohongan itu benar-benar merusak mentalitas masyarakat, merusak rasionalisme masyarakat. Kenapa mereka gak sadar ke arah sana gitu? Tapi ternyata ya memang susah sih, karena perjuangan masih panjang gitu ya, perjuangan masih lama, masih jauh gitu ya. Dan yang saya lihat kan di Indonesia itu saintis gak terlalu diterima, yang diterima itu adalah agamawan. Dan agamawan dalam hal ini malah percaya, kan ada agamawan-agamawan yang ruqyah syariah, anti musyrik, anti bid'ah, anti apa dan sebagainya. Ketika disodori indigo, mereka langsung mengatakan kami punya tips untuk menghadapi anak-anak indigo. Jadi mereka percaya kemusyrikan. Jadi kemusyrikan orang-orang barat, mereka percayai itu, kemudian mereka mengklaim kami anti kemusyrikan, anti bid'ah. Sini ada yang orang indigo, kami ruqyah pakai Quran, bacaan begini-begini. Jadi ya wes angel ini mah udah Kurt angel itu mah. Jadi saintisnya tidak diterima, kaum agamawan yang anti bidah, anti musyrik ternyata juga terjebak kepada kemusyrikan, percaya pada hal-hal yang semacam itu gitu. Jadi ya susah, tapi apapun itu, sekali lagi ini prosesnya masih panjang, perjuangan masih panjang dan sebagainya. Dan ketika banyak orang yang memilih untuk ada dalam jalan kegelapan, saya memilih ada di sisi terang kehidupan. Terima kasih karena sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.